bersama dengan saya kembali, Mr. K. Kita akan mengulas mainan lawas saya sepuas-puasnya. Oke, hari ini saya membawa SIC, Super Imaginative Chogokin. Ya, kali ini ketika bongkar-bongkar gudang, saya belum menemukan Saint-Claude Meat-nya. Jadi saya menemukan beberapa SIC, maka dari itu saya akan bahas. Menyimpan SIC itu tidak boleh lama-lama karena SIC ini barang plastiknya itu rapuh ya. Jadi kalau misalkan kalian punya sebaiknya dipajang saja, tidak perlu disimpan lama-lama. Karena saya juga akan mulai memajang, semoga saja yang sudah pernah saya pajang atau yang masih di dalam kardus itu juga dalam keadaan sehat. Kok manusia gitu ya, sehat ya. Oke, maksudnya keadaannya baik. Oke, pembahasan SIC di sini saya ambil kesempatan untuk menerangkan SIC yang versi yang kedua gitu ya. Kalau yang pertama kemarin kan S super, I imajinatif. Jadi super imajinatif. Jadi bukan seperti originalnya. Kamen Rider seperti sini, ini adalah Kamen Rider Ryuki Black ya. Jadi dia Ryuki yang versi hitam. Nah, untuk Kamen Rider Ryuki ini versi SIC-nya agak mirip gitu ya dengan originalnya. Dia hanya punya sedikit beberapa kali beberapa kali untuk polesan sehingga dia bentuknya ya lumayan sangar gitu ya. Ya, SIC-nya ini tuh yang terakhir pasti C-nya adalah Chogokin ya. Chogokin ini itu kalau tidak salah adalah untuk hal apa ya? Chogokin itu ibarat dengan diecast gitu. Pasti di antara sini kita akan cari diecast-nya yang mana ya, kalau tidak di bagian kepala, senjata, badan, bagian apa ininya pergelangan, ini lutut dan pokoknya salah satu pasti ada diecast-nya. Itu ciri khas dari SIC ya. Cuman ciri khas lainnya adalah bahan plastiknya itu seperti bahan plastik bukan yang mewah gitu ya. Kalau misalkan kita beli SHF itu harganya selisih sedikit ya dengan SIC. SIC lebih mahal sedikit, tapi SIC akan mendapatkan dua buah SIC-nya ya. Jadi kayak ini. Kemarin kan saya membahas tentang Kamen Rider Hibiki ya, SIC Kamen Rider Hibiki. Itu ada Sabaki, Eiki dan Denki. Nah, itu satu paket di dalam satu kemasannya ya. Kalau kita beli pasti dapatnya 3 itu. Nah, sedangkan yang ini juga sama. Untuk Kamen Rider Yuki ini sama. Jadi ini Kamen Rider Yuki, di serialnya namanya Kamen Rider Yuki. Ya, dan ini dirilis di tahun sekitar September 2004. Cukup lama. Nah, yang ingin saya bahas di SIC-nya dulu itu adalah tingginya ini SIC kurang lebih sampai 18 cm. Jadi dia mengurangi bahan plastiknya sehingga menjadi plastik ya, dihitung murah sih enggak ya, dibandingkan dengan beberapa produk-produk lain, tetap kualitasnya bagus ya, cuman bahan plastiknya ini agak dikurangi ya, sehingga yang bahan plastiknya ini tidak bisa tahan lama. Kalau disimpan lama itu nanti bisa merotol plastiknya merotol, jadi mendadak pecah-pecah sendiri gitu ya, jadi kekuatannya hilang. Kayak recycle gitu ya, kayak barang-barang yang bisa di recycle ulang sehingga tidak bisa tahan sampai lama ya. Nah, untuk itu mereka membuat 2 buah produk ya. Jadi mereka membuat 2 buah produknya langsung ya, masing-masing biasa rata-rata kalau nggak 2, 3 kayak gitu di dalam satu paket. Nah, ini kebetulan dalam satu paket ada ya, maka dari itu SIC biasanya disebut volume, pakai volume. SIC volume 1, volume 2, volume 3, kalau nggak salah ini volume berapa ya, ke 20 sekian gitu ya. Saya lupa ini volumenya berapa. Ya. Jadi ada namanya volume. SIC volume
berapa. Nah, misalkan kayak kemarin itu enggak 40-an lebih lah gitu ya. Jadi tergantung volumenya, volume berapa itu nanti isinya berapa. Mungkin bisa dicari lah mungkin ya isinya volume dari SIC ini. Jadi SIC ini ciri-cirinya pasti dia biasanya berdua-berdua gitu ya. Jadi kita kalau beli satu dapatnya langsung dua. Nah itu ya, itu ciri khasnya. Tapi jangan diharapkan begitu semua ya. Lambat laun akan menjadi satu saja gitu ya. Jadi kayak zamannya Kamen Rider yang kemarin yang terbaru itu ada Kamen Rider Wizard gitu ya. Itu dia cuma sendiri, tidak ada temannya. Jadi benar-benar sendiri. Terus ada lagi Kamen Rider Gaim itu juga sendiri ya. Nah itu sudah mulai mulai dipisahkan gitu ya. Jadi nggak hanya langsung dua. Nah ciri yang kedua sebetulnya ciri yang kedua ini itu dia rilisnya tidak setiap bulan ya. Rilisnya tuh bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bahkan mungkin bisa 3 bulan. Tapi rata-rata ya 1 bulan ya, 1 bulanan sebisa mungkin. Tapi kalau tidak ya tidak harus ini ya, tergantung mungkin dari Bandai membuatnya tergantung permintaan mungkin seperti itu ya. Karena yang sekarang ini SIC sudah hampir di stop, hampir tidak ada. Yang terakhir SIC yang mahal-mahal gitu ya. Yang terakhir keluar 4 SIC sampai sekarang sudah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulanan itu tidak keluar yang baru gitu ya. Ya, itu yang kemarin saya punya masih di gudang, saya taruh dan saya tahu tempatnya langsung gitu ya. SIC-nya saya yang itu. Saya cuma ngambil 2 sih SIC-nya kalau nggak salah. Saya ngambil Ryuki lagi, padahal saya sudah punya Ryuki yang merah itu saya punya. Ya, tapi kayaknya saya ngambil lagi yang Ryuki yang baru juga gitu ya. Itu yang dulu sih. Cukup lama sih, sudah setahun setengahan inilah ya itu. Rata-rata ya kalau dihitung sekarang ya mungkin bisa 2 tahun sih gitu. Saya nggak tahu, saya lupa itu kapan ya. Saya mesti lihat catatannya saya dulu. Oke, sekarang kita lebih jauh lagi dari SIC. Tadi ukurannya ya, pertama dapat 2, tambahannya ya 2 pair, isinya pair gitu ya. Lalu kemudian tingginya itu 18 cm. Kalau dibandingkan dengan SHF, Ultra X gitu ya, mereka bahan kualitas dari plastiknya itu lebih bagus dari ini, tapi tingginya cuma 14 cm, 15 cm dan ukurannya lebih kecil ya. Jadi kalau kita punya SIC ini serasa lebih luxury gitu ya. Tapi ya itu tadi, bahan plastiknya nggak bisa kuat. Nah kalau sudah dipajang agak lama, kita gerak-gerakkan itu harus hati-hati. Karena plastiknya memang nggak kuat dan gampang copot gitu ya. Kayak kemarin itu juga copotan gitu ya. Ya padahal dulu barunya nggak pernah lo copotan gitu ya. Setelah sekian lama jadi copotan. Oke, seperti halnya ini. Untuk Ryuki-nya masih dalam keadaan bagus ya. Jadi nanti akan saya coba review yang nanti ya. Sekarang kita lihat ini. Yang kiri ini namanya alternatif Ryuga gitu ya. Saya nggak tahu apakah betul itu namanya. Nah, kita lihat yang besinya di produk-produk ini, besinya ada di pedang. Pedangnya ini berat. Ya. Mungkin nih kelihatan ya, dari ujungnya ini besi nih semua. Ini besi. Ya. Jadi seakan-akan pedang ini benar-benar pedang besi. Kalau dijatuhkan di tempat saya, tuh. Wah, benar-benar suaranya besi itu beda ya. Oke, jadi ini adalah besinya. Lalu ya ini untuk pedangnya ya, pedangnya Ryuga. Oke, sekarang kita cek pada Ryuga ini. Nah, untuk ini sudah copot loh ya. Saya beli tangannya sudah patah, makanya saya tidak berani menggerak-gerakkan lagi ya. Dan ininya sudah letoy juga, tapi ini masih agak seret sih. Jadi ini, nah kalau dilihat, kelihatan nggak? Itu saya lem uhu. Waktu itu saya nggak tahu ya lemnya harus pakai apa gitu. Udah saya lem uhu aja supaya nggak merusak plastiknya ya. Jadi itu saya lem uhu. Jadi sudah nggak bisa digerak-gerakkan lagi tangannya ya. Kalau digerakkan nanti akan rusak. Oke, sekarang saya mencoba searching di sini yang bagian besinya itu ada di mana ya?
Oke, ketemu ya. Yang pasti bagian besinya sudah ketemu satu. Biasanya ada 1 sampai 2 sih, ya. Oke, yang lainnya. Oke, oke. Oke. Ya, ini sudah ya. Jadi bagian besinya itu ada di sini. Kelihatan enggak ya? Ini saya tekukkan aja supaya ya itu. Bagian samping ini. Ya. Ini saya tunjukkan pakai ini ya. Bagian samping ini. Ini adalah besinya. Oke. Sudah di sini dan di situ lagi besinya. Oke. Oke, itu adalah kita cek ini benar. Oh iya, betul sih. Jadi ini ya, samping sini dan samping satunya. Oke, samping satunya juga saya tidak berani gerakkan tangannya karena di tangannya itu lem-leman. Jadi kalau saya gerakkan lepas. Oke, ini bagian ininya sebetulnya bisa dilepas tuk gitu ya, tapi hati-hati karena ini semuanya serba pasangan sih. Oke, saya akan coba sih untuk artikulasinya yang ini ya. Oke, tapi saya akan coba perlihatkan dulu secara dekat. Bentuknya seperti itu ya, keren. Oke, bagian atas, bagian kakinya seperti ini. Kalau dilihat dari belakang, sebetulnya sih ya keren sih. Ini sayang sekali dia patah di tangannya itu gitu loh, karena produknya 2004 ya. Dan kualitas plastiknya ya so-so saja. Saya mendapatkan senjatanya ini, senjata yang bisa dipasangkan di tangannya. Tapi sepertinya saya kok tidak melihat ada. Oh ini, nih kan ya di tangannya ada semacam titil masuk itu ya. Nih, tutul masuk. Itu untuk senjatanya ini. Ya, ini nanti ada ininya. Nah, kelihatan ya, itu akan dipasangkan di situ. Oke, ini saya pasang. Oke. Dan ya. Oke, sejauh ini untuk kualitas dari plastik sudah ya, tadi kualitasnya pasti kurang gitu. Cuman ini nggak peliket, artinya juga bagus ya. Kalau kemarin Saint-Claude Meet itu peliket-peliket. Oke, yang ini aman ya. Oke, kita lihat pergerakan tangannya, dia bisa seperti ini. Nah, cuman sekali lagi ini agak letoy. Coba lihat. Tuk. Nggak bisa nahan dia ya. Jadi ini termasuk letoy. Ya, ini letoy ya ini. Dan itu kalau saya lihat ini memang sudah lecek gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Tapi bisa nahan sebentar aja bisa kok. Kalau nggak ya dipegat. Oke, ini bisa sampai sejauh ini. Wah, bisa sampai 180 derajat. Ya, kan lumayan 180 derajat ya. Lalu seperti biasa, ini kayak bokong manusia. Jadi kalau mau ke belakang, ya nggak bisa, cuman segini aja ke belakangnya, ya. Cuman ini tok, jadi nggak bisa ke jauh ke belakang. Ya coba, kalau manusia, coba bagian paha ini diarahkan ke belakang, itu bisa nggak? Ya. Nah ini juga sama. Jadi ini kayaknya kayak bokong-bokong manusianya bener-bener. Jadi ini kalau mau mengarah ke belakang tertahan sama bokongnya, memang nggak bisa gitu ya. Oke, dan ini kalau ke kanan pun cuman segini ya untuk pahanya, cuman hanya bisa sejauh ini. Dan ini jatuh. Apa yang jatuh ya? Ya, apa ini jatuh? Ternyata bagian sininya jatuh. Oke, saya pasang lagi. Coba. Sebetulnya sih cuman pasangan doang gitu ya. Oh iya, cuman pasangan doang kok ya. Oke, kita tutup gini aja ya. Oke, dan sebetulnya ini rusak tapi masih oke lah gitu ya. Keren sih, jadi benar-benar imajinatif. Coba dilihat ya. Oh keren ini Groot-Grootnya. Ini padahal bukan yang apa ya, Kamen Rider alternatif ini kayak semacam buatan manusia gitu loh ya. Dibuat manusia ini sendiri, tapi ini nggak kuat, ini lemes gitu ya. Maksudnya karakternya. Untuk bagian kepala bisa nunduk sampai sejauh ini loh nunduknya. Nggak tahu kenapa kalau SIC rata-rata bisa nunduk dan bisa dongak gitu ya, dongak ke atas. Tapi ini nggak bisa dongak, ini maksimum segini. Oke.
Oke, sejauh ini aman ya. Dan ini meskipun dia patah di sini, tapi yang lain-lain patahnya lebih parah gitu ya. Oke, sekarang kita letakkan ini, lalu kita coba yang satunya lagi. Oke, ini berdirinya agak susah. Iya, bagian kakinya nggak bisa menopang dengan baik. Oke, nah sekarang kita lihat yang bagian satu ini. Ryuki Black. Oke, Ryuki Black itu dulu nggak tahu ini bentuknya apa. Kita cari diecast-nya yang mana ya. Kalau di Ryuki Black ini diecast-nya agak lebih banyak ya. Jadi ada di sisi ini. Nah, sama di sabuknya yang sebelah sini. Ya, jadi sama seperti yang alternatif di bagian ini. Itu ada apa namanya? Besi ini diecast ini. Nah, ini loh yang dimaksud ya. Jadi setiap SiC pasti punya diecast. Itu ciri khas dari SiC. Lalu kemudian di sini, ini diecast, ya, ini diecast. Sisi satunya nggak ada, karena dia pegangnya Dragon gitu ya. Jadi dia nggak pegang yang lain. Oke, ini saya nggak tahu kenapa saya pegangkan Dragon. Mungkin yang lain bisa action pose yang beda ya, tapi nggak ada masalah. Oke, sekarang kita lihat yang bagian artikulasi kepala ini kurang lebih kan sama loh, lihat tuh ya. Bentuknya dari kemarin saya review itu rata-rata bentuk ininya sama. Ini loh bentuk leher. Jadi dia bisa menunduk. Ini kan bisa menunduk, lihat tuh ya. Keren ya, bisa menunduk gini sampai bisa mendangak. Oke. Oke, jadi dia mendangak cuman sekian, tidak bisa mendangak lebih. Dia bisa menunduk. Bisanya menunduk, tapi mendangaknya ini sudah maksimum. Jadi kalau misalnya mau mendangak banget ya harus dengan dadanya kita angkat, oke? Kayak gini, dadanya kita angkat. Oke. Untuk bagian dada itu bisa ngangkat sampai sekian, ya ini. Dan bisa nunduk sampai sekian. Ini bisa nunduk. Nah, ini kan bisa dangak, bisa ngangkat dan bisa sekian. Wih, keren ya. Oke, ini senjatanya memang tidak ada apa ini? Tidak ada kayak masukannya sehingga ini ya gewer-gewer, ini harusnya tuh ada tekanannya. Ya sebetulnya ini diletakkan di sini, tapi saya mau letakkannya di dua tempat ini. Supaya apa? Supaya alatnya nggak ada yang wasted gitu ya, nggak ada waste. Jadi tidak ada yang percuma, semua saya pakai. Ya ini akhirnya saya tempel-tempel gini aja supaya dia bisa gerak. Mestinya bukan di sini tempatnya ya. Mestinya di sini karena ada tombol masuk kayak ininya. Saya perlihatkan itu ada tombol masuknya. Ya itu akan ada kan tombol ini. Nah ini loh. Nah tapi di sini nggak ada karena saya paksakan di tangan kiri. Ya. Oke, ini adalah Ryuki. Mungkin bisa dicek, bisa dilihat bentuk ininya. Nah inilah yang saya bilang bentuknya super imajinatifnya Ryuki ini masih kurang gitu ya. Karena apa? Masih mirip dengan aslinya dan tidak terlihat sangar gitu ya. Masih belum terlihat garangnya, tidak kelihatan garangnya. Oke, ini Kamen Rider dari serial Ryuki. Oh ya, untuk SiC ini paling jagonya itu ya Kenji Ando gitu ya. Ada produsernya Kenji Ando. Dia yang membuat model-model seperti ini. Dan lagi SiC itu juga bisa dimodifikasi. Ya, jadi bisa dimodifikasi. Oke. Banyak sih cara modifikasinya, mau buat sendiri pakai clay juga bisa, atau ini dicopot-copot dipasangkan di SiC yang lain. Oke, nah uniknya ini ya di SiC bagian kaki ini bisa, ya bisa gini loh ya, manusia nggak bisa ya, terus dia bisa gini, wah keren ya ini kayak gini ya, jadi dia bisa kiri kanan ya, terus di belakang. Oke, belakangnya sampai sekian. Oke, dan ininya itu sama, kiri kanan. Oh ya, ini tapi saya takut karena apa? Sudah tua gitu loh. Saya nggak berani macam-macam ini ya. Bisa kiri kanan. Oke, sangar ya. Ini ya. Kiri kanan. Ya, keren sih. Oke, yang bagian ini apakah diecast? Oh iya. Ternyata diecast-nya ada lagi. Oh ini loh keren, makanya ya.
Saya bilang diecast-nya Ryuki ini cukup banyak. 1, 2, ini diecast juga, ini diecast, ini juga diecast, ini juga diecast ya. Wah, keren, ini kan diecast. Banyak ya. Jadi sensasinya, sensasi yang kita dapatkan itu adalah sensasi diecast-nya waktu itu. Jadi saya tertarik membeli SIC pada saat itu adalah karena diecast-nya ini, ada unsur diecast-nya. Nah, saya mulai tidak menyukai SIC ketika sampai di volume berapa, itu ganti, esensinya sudah hilang. Yaitu, apa ya, esensinya itu sudah nggak ada. C-nya itu loh, Chogokin-nya nggak ada. Diecast-nya nggak ada. Dia tetap pakai nama Chogokin, tapi nggak ada unsur diecast-nya. Saya ingat kayak SIC Gaim, SIC Wizard, ya itu. Terus Adam sebelum-sebelumnya saya lupa SIC apa saja yang dimulai tanpa adanya diecast, tapi namanya tetap Chogokin. Nah, pada saat yang 3 terakhir kemarin yang pernah saya lihat, ada 4 sih yang terbaru versinya dan boxnya besar gitu ya. Kamen Rider Ghost, Kamen Rider Kugam itu dibuat versi barunya lagi, dan Kamen Rider Ryuki itu dibuat versi barunya lagi, dan terakhir adalah Kamen Rider Faiz 555 itu ya. Itu dia juga apa ya, istilahnya itu sama sekali tidak ada diecast-nya, tetapi menggunakan nama SIC, cuman singkatannya diganti. Bukan Super Imaginative Chogokin lagi, tapi saya lupa. Next saja kalau saya buka boxnya, saya review, unboxing and review pastinya. Saya akan kasih namanya apa ya. Tapi yang pertama yang pasti ini dulu ya. Oke, perjalanan kita cukup panjang dan untuk menemukan ini ya, dan ini juga barangnya cukup bagus ya. Oke, ini bisa dipajang, menarik. Bahkan yang ini itu saya lihat masih bagusan ini daripada yang kemarin yang kita review Sabaki, Eiki, dan Denki. Ini good, wow ya. Saya bisa acungi jempol, saya bisa acungi jempol beberapa kali. Ini SIC. Oke, see you next SIC. Yes, oke. Sampai jumpa, sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu pada next video. Bye-bye.